Yang merusak komitmen dan konsistensi seseorang dalam ketaatan kepada Allah adalah ketika dia sudah menjauh dari orang-orang saleh. Ketika dia sudah menjauh dengan orang-orang saleh. Padahal orang-orang saleh dulu selalu mengharap untuk bisa bersama dengan orang-orang saleh lainnya. Nabi Yusuf alaihissalam setelah melewati ujian yang panjang dari sejak kecil, kemudian beliau dipisahkan dengan ayah tercintanya disebabkan karena rasa hasad dari saudara-saudaranya. Karena hasad dan kedengkian itu berujung mereka tega membuang Yusuf di sumur mati. Lalu kemudian Allah takdirkan dia ke istana. Belum cukup masalah yang ada di sumur, datang masalah baru yang lebih berat. Allah uji dia dengan seorang wanita. Dan wanita itu wanita cantik dan memiliki kedudukan. Tidak cukup itu, fitnah dan ujian lagi berangkat dari ibu-ibu sosialita, para istri, para pejabat, yang pada akhirnya berakhir dengan Nabi Yusuf di penjara. Setelah melewati semuanya itu, Nabi Yusuf sudah sampai kepada tampuk kepemimpinan, memegang perbendaharaan negara. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan keluarganya. Nikmat sudah cukup, dia sudah jadi penguasa. Kemudian bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, ayah, ibunya dan saudara-saudaranya dimaafkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Dia berdoa kepada Allah, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Padahal ini Nabi, tapi dia masih menginginkan bersama dengan orang-orang saleh lainnya. Sehingga kita ini adalah makhluk sosial yang tidak terpisahkan dari orang lain. Dalam kesolehan, dalam bab kesolehan dan ketaatan kepada Allah, kita membutuhkan orang lain. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kelebihan yang begitu banyak. Dia sebagai seorang nabi, seorang raja yang mampu berbahasa dengan bahasa binatang, semuanya. Semua binatang dia tahu bahasanya. Tapi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat kalau ada orang yang tadinya dia semangat untuk berpegang teguh kepada sunnah, komitmen dengan sholat berjamaah, dengan perbuatan-perbuatan baik, tiba-tiba futur, tiba-tiba sudah tidak lagi seperti itu, sudah bisa dipastikan dia sudah mulai menjauh dari orang-orang saleh. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang luar biasa. Perumpamaan Nabi, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya bisa menerkam kambing yang sudah terlepas dari komunitasnya. Jadi kalau dia mengejar kambing, yang ditangkap dan diterkam itu cuma kambing yang terpisah dari kelompoknya. Dan itu perumpamaan yang Nabi berikan kepada seorang muslim yang dia tidak akan bisa komitmen dalam kesendirian. Dia membutuhkan teman-temannya. Makanya ayat ini memerintahkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya siang dan malam. Dan ini kata para ulama kita bahwa betapa pentingnya kita memilih orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perbedaan antar berkumpul dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan berkumpul tujuannya adalah hizbi dan ta'assub terhadap golongan. Kalau yang pertama dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan.